Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Semiatul Ulfa dengan NIM 185030099. Lewat video ini, saya akan memaparkan materi yang akan saya paparkan ini ada dua bahasan. Yang pertama, mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasan yang kedua mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Baik, kita mulai saja untuk materi pertama mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Yuk, disimak baik-baik ya. Menurut buku Arifin tahun 2008 halaman 12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya, dan yang kelima bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Fungsi yang pertama mengenai lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Nah, atas rasa kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pun dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara yang lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja di India, di Malaysia, dan sebagainya yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Fungsi yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Nah, bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakatnya pemakaiannya, terutama kaum muda, dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda yang bunyinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Fungsi yang keempat yaitu alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya bahwa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang
di atas kepentingan daerah atau golongan. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Nah, media komunikasi seperti apa contohnya? Misalnya saja seperti buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain sebagainya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Lalu, apa maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan? Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara peristiwa dan kegiatan-kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai pun harus lengkap dan baku. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Karena suatu bangsa bisa bertahan jika memiliki bahasanya itu sendiri. Bahasan yang kedua mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat kita bangga memiliki bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Yang kelima, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Dan yang keenam, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Dari keenam bahasan yang tadi, di sini saya hanya akan membahas 3 poin saja mengenai alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Pada poin pertama, karena bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan. Nah, untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, sekaligus bahasa persatuan, Indonesia melakukan perjuangannya dengan berdarah-darah. Tentu, kita ingat 88 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1988, bangsa kita, bangsa Indonesia, pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, tentunya pada proses ini tidaklah mudah. Para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklamasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Nah, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusatnya perkembangannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu mendapatkan banyak pengaruh dari pedagang Arab di Hong Kong, India, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, tak cuma bahasa asing, ratusan bahasa daerah terdapat di Nusantara
sedikit banyak mempengaruhi pembendaharaan bahasa Indonesia itu sendiri. Pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah menyebabkan perbendaharaan bahasa Indonesia sangat kaya. Yang ketiga, karena bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia juga ternyata dipelajari oleh banyak negara di dunia. Nah, seperti pada contohnya, misalnya mahasiswa Australia mengatakan bahwa dia motivasi belajar, dia ingin belajar lancar berbahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya Indonesia sekaligus ingin memperdalam pengetahuan tentang Indonesia. Bahkan, sebagian lagi menganggap belajar bahasa Indonesia akan memudahkan mereka dalam mencapai pekerjaan dan relasi. Bangsa lain pun sangat antusias sekali dalam belajar bahasa Indonesia karena mereka mempunyai motivasi yang sangat kuat. Mereka ingin lancar dalam belajar berbahasa Indonesia. Mereka ingin memperdalam pengetahuan bahasa Indonesia. Lalu mereka ingin belajar budaya bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, maka oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus patut bangga dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.